Orang bahari becarian memaraki masjid supaya kawa umpat sembahyang di masjid, memaraki langgar supaya kawa umpat sembahyang berjamaah di langgar. Mun wae ini sudah parak yaitu kada akun turun, apalagi nang jauh. Dan ini nanti akhirnya akan menjadi penyebab akan dicabutnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apa? Nikmat kita bisa beribadah di masjid. Dan ini sudah kita rasakan. Habib Umar bin Muhammad bin Hafid pernah menyebutkan beberapa tahun yang lalu, ujar Sidin, kita ini bilangnya kada mau menghargai, mensyukuri kita dijadikan nikmat, dijadikan umat Nabi Muhammad SAW, dengan kita kada mengumpati apa-apa yang sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, atau kita menjauhi apa-apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jangan salahkan kaina orang-orang kafir atau orang-orang yang kada ketuju lawan kita itu, kaina akan menghalang-halangi kita untuk berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah terjadi. Ini sudah terjadi. Ini sudah terjadi. Sekarang semena-mena senyaman-nyamannya orang kafir, kada tahu urusan, kada agama kita, kada apa umpat mengatur urusan kita. Buktinya apa? Ya wah ini nih. Masjid-masjid berapa tahun yang lalu atau setahun yang lalu kan sempat ditutup. Siapa yang punya aturan dok? Aturan dari sana orang kafir. Negara kita umpatan, pemerintah kita umpatan, masjid tutup jarak. Apa urusannya? Ya, lo ini kan untuk supaya menjaga kesehatan, supaya nggak menularkan penyakit. Mulai sebaharian ngal orang garing itu kada mungkin ke masjid. Paham? Nang ke masjid itu orang nang bigasnya aja. Ya, sebaharian munnya garing kada usah turun. Boleh aja udur. Ya, tapi nang bigas aja. Artinya apa? Nang ke masjid itu adalah orang-orang yang sehat. Ya, dan orang yang mau ke masjid, ibadah di masjid itu adalah orang yang bersih. Itu ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada orang ke masjid kotor, nggak ada. Adakah orang ke masjid belicak? Kada ada. Adakah orang ke masjid kada berwuduk? Kada ada. Hendak sembahyang itu suruh berwuduk dahulu. Ya, kada cukup itu, diaturnya masalah saf segala macam. Ini aturan siapa? Orang kafir. Kenapa katakan orang kafir? Karena memang aturannya adalah dari pusatnya sana. Ya, yang mengatur apa bahasa anunya tuh bubuan negara-negara anu untuk kesehatan itu apa? WHO. Nah, siapa bubuan WHO itu siapa? Bukan kita Islam kah? Makanya ulun sampaikan badakan orang kafir, memang orang kafir, bukan orang muslim. Tahu apa bubuhannya umpat mengatur-atur dengan ibadah kita orang Islam? Softnya harus diatur, jaraknya harus berjarak. Ini sudah menyalahi aturan Allah dan Nabi kita Muhammad SAW. Lalu dibikin manusia ini kada sadar, lebih maasi aturan manusia daripada maasi tahu aturan Allah dan Nabi Muhammad SAW. Kada sadar tuh, hakun maasi, hakun menggawe nangga itu pemerintah kita nih, ya, pejabat-pejabat kita nih, ya, lalu berataan diterapkan nangga itu. Nggak cukup itu, karena kita asih terus karena itu urusan masjid, urusan langgar akan terus diumpat campuri dan akan dihalang-halangi umat Islam untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih nang hanyar nih mendengar jalan habarnya hendak disuruh menggimiti masalah mikrofon nih. Ya, bungol itu. Biar menteri nang kayak apa aja menterinya kada pintar. Kada pintar. Apa urusannya masjid untuk ibadah? Kita justru pakai mikrofon ini, kita adalah mensyukuri fasilitas yang sekarang ada. Orang bahari kada ada mic, kada ada apa segala macam, berhemat untuk menyuarakan azan, naik ke atas menara supaya orang mendengar. Ya, pakai mic aja kada ada usianya masjid, apalagi ada mic. Nang nyaring aja kada ada datang ke masjid, apalagi kada nyaring. Ya, nang nyaring aja bang toh, kada ada datangnya ke masjid ke langgar, makanya kada nyaring, disuruh gimiti, disuruh membatasi. Ya, alasannya ada yang terganggu. Siapa usia yang terganggu? Kada ada yang merasa terganggu dengan suara-suara zikir, apalagi suara azan, kecuali adalah syaitan dan iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala.